Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kairan Mabo Tagalung, NPM 2408260249. Di sini saya sebagai narator. Halo, nama aku Rasya Fadila dengan NPM 2408260243 sebagai pasien. Halo, perkenalkan nama aku Zri Diauhak dengan NPM 2408260244. Di sini saya sebagai dokter. Halo, perkenalkan nama saya Safira Razana Rambe dengan NPM 2408260241. Di sini saya sebagai psikolog. Halo, perkenalkan nama saya Sasa Mumtaza dengan nomor NPM 2408260247. Saya di sini sebagai ibu. Halo, perkenalkan nama saya Marta Sikam dengan NPM 2408260248. Saya berperan sebagai ayah. Halo, aku Viva Tasyana Sution dengan NPM 2408260242. Di sini peran saya sebagai temannya pasien. Halo, perkenalkan nama saya Ira Pati Watubara dengan NPM 2408260245. Saya sebagai koas. Hai, aku Nadira Fitri dengan NPM 2408260240. Di sini saya berperan sebagai ketua BEM. Halo, aku Suja Kilsya Tanjung dengan NPM 2408260250, peran sebagai ketua komite. Semua orang mengenal Rani sebagai mahasiswa yang aktif, pintar, dan ramah. Ia aktif dalam organisasi kampus dan memiliki banyak teman. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum yang selalu ia tunjukkan terdapat beban yang semakin hari semakin berat. Kan, proposal acara bulan depan sudah selesai. Masih saya revisi, Kak. Besok udah harus selesai ya. Dekan udah nunggu soalnya. Kamu tetap jadi koordinator acara ya. Baik, Kak. Saya percaya kamu. Kamu jangan sampai ngecewain tim ya. Siap, Kak. Yaudah, saya duluan dulu ya. Kan, kamu kok kelihatan capek banget? Enggak kok. Kamu yakin? Iya, aku baik-baik aja. Yaudah, nanti kalau ada masalah cerita ke aku ya. Ya, makasih ya. Udah, aku dulu ya. Hari demi hari berlalu, tugas kuliah menumpuk, tanggung jawab organisasi bertambah, dan harapan keluarga terasa semakin besar. Coba lihat nih, coba nilai anakmu. Emang kenapa? Kayak gitu, turun nilainya. Kontrasi, coba lah bapak-bapak. Rani, sini dulu kamu. Ngomong, Ma. Kenapa nilai kamu turun, nak? Papa sama Mama kerja keras supaya bisa kamu kuliah. Tapi aku udah berusaha, Ma, Pa. Kalau kamu berusaha, pasti nilainya bagus, nggak kayak gini. Kami juga mau kamu berhasil, nak. Maaf, Ma. Dah, nggak usah banyak alasan. Waktu terus berjalan, kondisi Rani semakin memburuk. Ia mulai sulit tidur, kehilangan semangat, dan menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Kan, kamu kenapa? Udah beberapa hari ini nggak masuk kelas? Aku udah gak sanggup lagi. Aku capek. Bukan capek biasa. Aku bangun tidur capek, kuliah juga capek, ketemu orang capek, hidup pun aku juga capek. Kan, Aku gagal jadi mahasiswa yang baik, aku gagal jadi anak yang baik. Aku ngerasa aku gagal dalam semua hal. Ran jangan ngomong gitu. Aku udah gak kuat. Hai Rani jangan ngomong gitu. Kadang aku mikir, mungkin lebih baik buat semua orang kalau aku tuh gak ada. Dengar aku, kamu tuh nggak sendirian. Aku bakal bantu kamu. Nanti kita coba cari pertolongan ya. Aku udah gak kuat. Jangan ngomong gitu. Selamat siang Ibu, izin saya wawancara ya Bu. Baik, Sudah berapa lama ya Bu depresinya? kurang lebih 3 bulan. Nafsu makannya bagaimana Bu? Nafsu makan saya menurun. Pola tidurnya bagaimana Bu? Untuk tidur saya susah, lalu kalaupun tidur itu pasti menjelang pagi. Bu masih menikmati aktivitas yang disukai Bu? Tidak, Apakah Ibu pernah berpikir untuk melukai diri sendiri Bu? pernah. Baik Bu, terima kasih sudah jujur Bu. Selanjutnya Ibu ke psikiater ya Bu. Terima kasih Bu. Halo, selamat siang. Dengan Ibu Khairani. Saya izin bertanya-tanya ya Ibu, apa yang paling mengganggu pikiran Ibu saat ini Bu? Saya merasa tidak cukup baik Menurut siapa? menurut semua orang. Menurut semua orang atau menurut dirimu sendiri? Kadang kita menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Saya takut dianggap gila. Gangguan mental tidak sama dengan gila. Sama seperti tubuh yang sakit, pikiran juga bisa sakit, tapi itu dapat ditangani. Jadi saya masih bisa sembuh. Tentu saja. Selanjutnya, untuk menegakkan diagnosis, saya arahkan ke dokter ya Ibu. Yuk nak. Selamat siang, benar dengan Khairani? Yang dok, Jadi gini Khairani, berdasarkan hasil observasi kami bersama tenaga medis kesehatan yang lain, ini kamu mengalami tanda-tanda depresi. depresi dok? Iya, benar Khairani.
kondisi ini bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu kurang bersyukur, atau bukan berarti kamu kurang iman. Kondisi ini memang adalah kondisi kesehatan hal yang nyata. Jadi selama ini kamu salah paham ya, Dok? Benar Ibu, banyak keluarga yang belum memahami kondisi kesehatan mental. Tapi yang terpenting sekarang kita bantu proses pemulihan dari Khairani ya Bu. Jadi apa yang harus kami lakuin, Dok, buat anak kami? Jadi, upaya yang bisa Bapak dan Ibu lakukan saat ini adalah Bapak bisa dengarkan, temani, dan jangan pernah sekalipun hakimi dia. Serta, dan yakini dia bahwa dia tidak berjuang sendirian dalam menghadapi kondisi saat sekarang ini. Suatu siang di kantin kampus, Ira dan Nada yang memang berteman sedang berbincang santai. Ini ada anak BEM, dia koordinator, tapi hilang-hilangan, chatku nggak dibalas, kerjaan gak beres, aku ikutan kena sama dosen. Wah, siapa kak? Kamu kenal juga kok, Khairan. Khairan? Iya, kenapa emang? Aku pernah ketemu dia di rumah sakit, dia lagi kontrol di psikolog. Serius? Oh, mungkin karena itu dia nggak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di BEM. Tentu saja. Ira tidak menyadari bahwa informasi yang baru saja ia sampaikan merupakan rahasia pasien yang harus dijaga. Percakapan yang awalnya dianggap biasa, kemudian menyebar dari satu orang ke orang lain. Di sisi lain, muncul perbincangan mengenai kondisi Khairani yang mulai diketahui beberapa orang di kampus. Deko asin dulu deh. Ini Pak, koasnya Pak. Saya dengar ada pihak yang mau lihat hasil pemeriksaan pasien. Betul itu? Benar Pak, pasien merupakan mahasiswa cukup terkenal di kampusnya. Pasien udah ngasih izin? Tidak Pak. Jadi informasi itu Pak boleh disebarluaskan ya. Benar Pak, kerahasiaan pasien adalah tanggung jawab dari tenaga kesehatan. Benar Pak, karena pasien dengan kesehatan mental sering mengalami stigma dan diskriminasikan ketidakadilan. Jadi setiap tenaga kesehatan wajib menjaga martabat dan kerahasiaan pasien. Oke? Baik Pak. Beberapa bulan kemudian, perlahan namun pasti, Rani mulai membaik. Ia menjalani terapi, mendapat dukungan keluarga, dan belajar menerima dirinya sendiri. Gimana sekarang? Masih belajar, tapi aku udah lebih baik dari aku yang dulu. Oh, aku senang dengarnya. Maaf ya nak, mama selama ini gak mengerti apa tuh merasakan. Iya ma, gak apa-apa. Papa juga maaf ya, Nak. Nih. Tidak semua luka dapat dilihat oleh mata, tidak semua orang yang tersenyum sedang baik-baik saja. Karena itu, dengarkan lebih banyak, menghakimi lebih sedikit, dan jangan pernah meremehkan kesehatan mental. Pengalaman yang paling berkesan selama proses pembuatan drama ini adalah terjalinnya kerjasama yang baik di antara seluruh anggota kelompok. Setiap anggota menunjukkan rasa tanggung jawab dan saling mendukung, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tantangan yang kami hadapi adalah mencari lokasi yang sesuai dengan kebutuhan alur cerita, sehingga kami harus menyesuaikan konsep dengan tempat yang dapat digunakan. Melalui kasus yang ditampilkan dalam drama, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan pasien sebagai bagian dari etika profesi. Saya menyadari bahwa penyebaran informasi pribadi, baik disengaja maupun tidak, dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pasien. Selain itu, drama ini juga mengajarkan untuk lebih peka dan berempati terhadap individu yang sedang menghadapi berbagai permasalahan dalam hidupnya. Pengalaman ini menjadikan pembelajaran berharga yang akan saya terapkan di masa depan dengan selalu menghormati privasi orang lain, menjaga kepercayaan yang diberikan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan profesi sebagai tenaga kesehatan. Hal yang paling berkesan selama pembuatan drama ini adalah kerjasama yang baik antar anggota kelompok sehingga seluruh proses dapat berjalan lancar. Kendala yang kami hadapi adalah mencari lokasi yang sesuai dengan alur cerita sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Dari kasus yang diangkat, saya belajar pentingnya menjaga kerahasiaan pasien dan menghargai privasi orang lain. Selain itu, saya juga memahami pentingnya empati terhadap seseorang yang sedang menghadapi masalah. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi saya untuk selalu menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai calon tenaga kesehatan. Selama proses pembuatan drama ini, hal yang paling berkesan bagi saya adalah kerjasama antara anggota kelompok yang berjalan dengan baik. Meskipun masing-masing memiliki kesibukan, kami tetap berusaha saling membantu agar drama dapat selesai dan ditampilkan dengan maksimal. Kendala yang kami hadapi adalah cukup sulit menemukan lokasi yang sesuai dengan latar cerita, sehingga kami harus menyesuaikan dengan tempat yang tersedia. Dari kasus yang diangkat, saya belajar bahwa menjaga kerahasiaan pasien merupakan hal yang sangat penting karena kesalahan kecil meskipun tidak disengaja dan memberikan dampak besar bagi kontribusi seseorang. Drama ini juga membuat saya lebih memahami pentingnya empati, terutama kepada orang yang sedang menghadapi tekanan dalam hidupnya.
Kedepannya, saya akan berusaha lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi orang lain, menghargai privasi mereka, dan menetapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai calon tenaga kesehatan. Hal paling menarik adalah mendalami karakter Rani dengan smiling depression. Namun, kami menghadapi kendala besar dalam pemilihan tempat untuk mengubah lokasi dari kantin, rumah, hingga ruang sidang komite dengan keterbatasan yang ada. Dari segi etika, drama ini menyoroti pelanggaran berat kerahasiaan pasien oleh koas Ira yang membocorkan diagnosis Rani di kantin kampus. Ini mengingatkan kita bahwa gosip kasual di ruang publik bisa merusak privasi dan memicu stigma. Pelajaran pentingnya, gangguan mental adalah kondisi medis nyata, bukan kelemahan. Selain itu, privasi pasien adalah hak mutlak yang tidak boleh dikompromisikan dengan alasan pertemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mutaza. Di sini saya berperan sebagai Ibu Khairani, yang mana hal yang paling menarik bagi saya adalah memahami bagaimana seorang orang tua terkadang memiliki harapan yang besar kepada anak, tetapi tanpa sadar kurang memahami kondisi psikologis yang sedang dialami anak tersebut. Selama mempersiapkan diri memainkan peran ini, kendala yang saya alami adalah mencoba memahami sudut pandang seorang ibu yang awalnya hanya fokus pada prestasi anak, namun kemudian menyadari bahwa dukungan emosional juga sangat penting. Dari kasus ini, saya belajar bahwa masalah kesehatan mental tidak boleh dianggap sebagai kelemahan, dan pasien berhak mendapatkan dukungan serta perlakuan yang bermartabat. Refleksi bioetik yang saya dapatkan adalah pentingnya menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Penyebaran informasi medis tanpa izin dapat melanggar privasi pasien, menimbulkan stigma, dan berdampak buruk pada kondisi psikologisnya. Insight yang saya peroleh adalah bahwa empati, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap kerahasiaan pasien merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Setelah kegiatan ini, saya akan berusaha lebih menghargai privasi orang lain, tidak mudah menyebarkan informasi pribadi, serta lebih peka terhadap kondisi mental orang di sekitar saya. Sebagai calon tenaga kesehatan, saya menyadari bahwa menjaga kerahasiaan pasien bukan hanya kewajiban hukum dan profesi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran dengan NPM 20826 Saya ingin membuat refleksi diri tentang video edukasi ini. Jadi selama menyiapkan dan melaksanakan proyek video itu hal yang paling menarik adalah bagaimana saya dan tim belajar bahwa kesehatan mental bukan hanya tentang kondisi psikologis, tetapi juga tentang nilai-nilai etika seperti empati, menghargai martabat manusia, dan menjaga kerahasiaan pasien. Tantangan yang kami hadapi adalah menyatukan jadwal setiap anggota tim dan menyusun materi yang akurat, singkat, tetapi tetap mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Dari proyek ini, saya menyadari bahwa dalam setiap fase etik tenaga kesehatan tidak cukup hanya berpegang dalam ilmu medis, dan juga setiap keputusan juga harus mempertimbangkan hak pasien, prinsip beneficence, non-maleficence, autonomi, dan justice. Nah, insight terbesar yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah komunikasi yang baik dan empati memiliki peran yang sama pentingnya dengan tindakan medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kedepannya, saya ingin membiasakan diri untuk lebih menghargai sudut pandang pasien, serta selalu menerapkan prinsip-prinsip bioetik dalam setiap pengambilan keputusan sebagai calon tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rasya Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan refleksi singkat mengenai proyek drama kelompok kami yang berjudul Topeng yang Tak Terlihat. Untuk pada drama ini, bagian yang paling berkesan untuk saya adalah memahami karakter Rani yang mengalami smile depression. Melalui karakter ini, saya belajar bahwa seseorang dapat terlihat ceria di luar, tetapi sebenarnya sedang menghadapi tekanan yang berat. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah menyesuaikan lokasi pementasan untuk menggambarkan beberapa latar berbeda dengan fasilitas yang terbatas. Dari cerita ini, saya memahami bahwa kesehatan mental perlu dipandang sebagai bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Saya juga belajar bahwa menjaga kerahasiaan informasi pasien adalah merupakan kewajiban profesional yang harus selalu dipegang teguh. Untuk dari perspektif etika, drama ini mengangkat isu pelanggaran kerahasiaan pasien. Koas Ira menyebarkan informasi mengenai kondisi Rani di area publik, yaitu kantin kampus. Perbuatan tersebut menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap privasi pasien dan dapat menimbulkan stigma yang merugikan. Sebagai tindak lanjut, saya akan berusaha lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi orang lain, tidak ikut menyebarkan gosip, serta berani mengingatkan ketika melihat adanya pelanggaran etika. Dan juga semoga kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih peduli, menghargai privasi, dan saling mendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Nada. Di sini aku mau memberikan refleksi diri. Jadi, refleksi diri
dari drama yang kita buat ya dalam proses pembuatan drama ya hal yang paling berkesan yang saya rasakan adalah pentingnya kerjasama tim. Meskipun kita memiliki waktu yang terbatas, tapi kami berusaha untuk saling berkontribusi agar drama dapat terselesaikan dengan baik dan ditampilkan secara maksimal. Jadi, adapun tantangan yang kami hadapi ya adalah mencari lokasi yang sesuai dengan kebutuhan drama ataupun cerita. Karena cukup sulit ya menemukan tempat yang benar-benar cocok. Hingga akhirnya kami menyesuaikan dengan lokasi yang tersedia tanpa menghilangkan inti dari cerita tersebut. Dari kasus yang kami angkat, saya menyadari bahwa menjaga kerahasiaan pasien adalah hal yang tidak boleh dianggap sepele. Informasi sekecil apapun, jika tersebar, dapat menimbulkan ketidaknyamanan ataupun dampak serius bagi individu yang bersangkutan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya memiliki rasa empati terhadap orang lain, terutama mereka yang sedang berada dalam kondisi sulit. Jadi, untuk kedepannya, saya akan berusaha lebih menjaga kepercayaan orang lain dengan tidak sembarangan memberikan informasi pribadi serta menerapkan prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari maupun peran saya sebagai tenaga kesehatan di masa mendatang. Sekian dari refleksi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairan Mabauta Galung, NPM 2408260249. Jadi, hal yang paling menarik adalah mempelajari bagaimana masalah kesehatan mental dapat terjadi pada mahasiswa yang terlihat baik-baik saja dari luar. Proses penyusunan dan pementasan drama juga memberikan pengalaman bekerja sama dalam tim serta memahami peran masing-masing tokoh dalam menggambarkan perjalanan pasien depresi. Kendala yang dialami yang pertama itu ada menyesuaikan jadwal latihan seluruh anggota tim, kemudian menghayati peran dan emosi tokoh, terutama saat menggambarkan kondisi depresi dan konflik keluarga. Kemudian yang terakhir memahami aspek etik kedokteran, khususnya mengenai kerahasiaan pasien dan stigma kesehatan mental. Refleksinya kasus etik yaitu pelanggaran kerahasiaan pasien oleh koas yang membocorkan informasi mengenai kondisi depresi pasien kepada orang lain tanpa izin pasien. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kerahasiaan medis dan dapat menimbulkan stigma serta diskriminasi terhadap pasien. Kemudian insight atau pelajaran yang didapat, yang pertama kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kemudian meminta bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian. Kemudian kerahasiaan dan privasi pasien harus selalu dijaga oleh tenaga kesehatan. Yang terakhir, sikap atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu yang pertama menjaga kerahasiaan informasi pasien dalam situasi apapun. Yang kedua, menghormati privasi dan martabat setiap pasien. Kemudian yang ketiga, menunjukkan empati, mendengarkan dengan baik, dan memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir, menerapkan prinsip profesionalisme dan etika kedokteran dalam praktik maupun kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hal yang menarik yang dialami selama menyiapkan dan melaksanakan proyek bioetik ini adalah kami dapat mengangkat isu kesehatan mental yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Melalui drama ini, kami belajar bagaimana menggambarkan kondisi seseorang yang di luar dia terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalam dia sedang mengalami tekanan yang begitu berat. Selain itu, kami juga belajar bekerja sama dalam tim untuk memerankan suatu tokoh dan menyampaikan pesan secara emosional kepada penonton. Yang kedua, kendala yang mungkin kami alami selama proses pengerjaan proyek ini adalah penyusunan jadwal yang sesuai dengan waktu seluruh anggota tim, memahami karakter yang diperankan agar dapat tampil secara natural, serta menyampaikan tema kesehatan mental dengan tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, refleksi kasus etik. Kasus etik menjadi sorotan dalam drama ini adalah pelanggaran kerahasiaan yang dilakukan oleh seorang koas, yang dimana seorang koas tersebut menyampaikan informasi kondisi kesehatan pasien kepada orang lain tanpa seizin pasien. Dari kasus tersebut, kami menyadari bahwa menjaga privasi dan kerahasiaan pasien merupakan kewajiban yang sangat penting bagi tenaga kesehatan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan stigma, diskriminasi, dan dampak psikologis yang lebih berat bagi pasien. Yang keempat, insight atau pelajaran yang dapat kami ambil dari proyek ini adalah kami memperoleh banyak sekali pelajaran, terutama mengenai pentingnya empati terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kami belajar bahwa depresi itu bukan suatu tanda kelemahan, melainkan kondisi kesehatan yang membutuhkan dukungan dan penanganan yang tepat. Selain itu, kami memahami bahwa komunikasi yang baik, dukungan sosial, dan penghormatan terhadap privasi pasien sangat penting dalam proses pemulihan. Yang kelima, sikap atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya adalah kami berkomitmen untuk lebih menghargai kerahasiaan informasi pribadi seseorang, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan. Kami juga akan berusaha meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental, menghindari stigma dan penghakiman, serta memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan.
Dan sebagai calon tenaga kesehatan maupun anggota masyarakat, kami akan menjunjung tinggi prinsip etika, profesionalisme, dan rasa hormat terhadap martabat setiap individu. Melalui drama ini, kami belajar bahwa menjaga kerahasiaan pasien bukan hanya kewajiban profesi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Mari menjadi pribadi yang lebih peduli, empati, dan beretika dalam setiap tindakan.